Halo, selamat sore buat teman-teman. Bagaimana teman-teman setelah menonton konten saya yang pertama ya, pagi menjelang siang. Di situ saatnya kita tertawa ya, tapi di sini kita serius. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Saya tetap mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat para pemirsa yang sudah memberikan interaksi, baik bersifat komentar, baik bersifat share, like, bahkan subscribe menuju ke 10.000 teman-teman ya, karena memang akun saya ini lagi verifikasi ya untuk bisa mendapatkan sesuatu, dimana teman-teman yang saya dapatkan ini nanti akan saya berikan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, walaupun bentuknya sedikit, tapi saya akan upload. Saya upload bukan berarti saya dibilang orang baik, tidak. Saya adalah orang yang memang bagaimana cara kita bisa membuat negara kita ini memang keluar dari kebohongan. Artinya, rilis konten hari ini juga masih seputar tentang ijazah. Coba kita dengar beberapa ulasan dari mantan senior yang sudah profesor ya, mengutarakan apa yang didapatnya melalui konten ini. Sebentar teman-teman. Buktinya ya, Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata Dr. Rizmon Sianipar itu, penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007, saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin saya tidak, mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu Teknik Geodesis, ST itu Sarjana Teknik, ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan, menurut Dr. Rizmon Sianipar itu ada klaster. Kita bahas ya teman-teman. Bapak senior tadi itu mantan alumni UGM ya, alumni UGM bukan mantan, memang alumni UGM senior ya, dan sudah melanglang buana ke beberapa negara untuk mendapatkan titel jabatan sarjananya, baik S2, S3, wow. Artinya beliau belajar, beliau terdidik, beliau membuat tesis yang begitu sangat luar biasa. Ya, beliau memberitahukan nomor urut itu mempunyai arti tersendiri. Berarti bukan 4 angka, seakan-akan angka judi online alias togel. Jadi nggak mungkin ya teman-teman, dari situ aja udah mungkin udah tahu ya. Namun supaya kita bisa menyikapi, karena ada selentingan kemarin ya, apabila memang benar adanya itu adalah ijazah palsu, maka beliau akan membayar ganti rugi utang negara 8.000 triliun. Wow, gak seperti itu kata Pak MD Mahfud. Supaya kita belajar teman-teman, kita bisa mengungkapkan kebodohan atau kebohongan, tapi kita gak bisa juga menyalahi undang-undang, karena sudah diatur apabila kita melakukan atau membuat katakanlah dokumen negara itu palsu, sudah ada aturan mainnya atau undang-undangnya. Ayo, supaya kita lebih bijak dan lebih pintar, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Pak MD Mahfud. Ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang
apa namanya, yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok enggak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nggak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah. Tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Baik Mahfud. Ada banyak lagi yang mau saya tanyakan tapi ya udah, kayak rangkap jabatan segala macam minggu depan. Itu penting tuh rangkap jabatan. Terima kasih Mahfud. Baik teman-teman ya, saya juga tertawa lagi nih melihat postingan video ini ya, ketika Pak MD Mahfud menjelaskan ya. Tapi ada yang perlu kita ingatkan, ketika saat itu sidang ya, perihal tentang pencemaran nama baik, kebohongan, tentang ijazah, ada 2 orang yang ditahan ya, bahkan sudah diadili dan serta dihukum, kalau tidak salah 6 tahun kali teman-teman ya. Dan apa kata Pak MD Mahfud, memang pengadilannya pada saat itu tidak profesional. Dan yang kedua teman-teman, masyarakat itu tuh gak salah kalau memang ingin melihat, mau keterbukaan informasi. Bahkan kata Pak MD Mahfud, ketika Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi wali kota, gelarnya Dr. Andus Joko Widodo. Ketika mendaftarkan diri menjadi Pilpres, berubah seperti Power Ranger, Insinyur Joko Widodo. Dari rentetan ini sudah paham kan teman-teman? Jadi buat teman-teman yang memang merasa bahwasanya ijazahnya beliau tersebut adalah asli,
silakan saja. Tapi harus dibuktikan. Lagi-lagi teman-teman, sahabat kita Rizmon Sianipar gak habis-habisnya mulai buka bicara dan angkat bicara untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi bak kabinet di file kabinet yang tersusun rapi, ada nama file-filenya. Kita dengar ya sebentar. Ya maafkan lah ya kalau saya ngomong agak berantakan, meresap buretan ya, karena memang tugas saya, pekerjaan saya itu lebih banyak diam ya, programmer buat program menganalisa ilmiah, jadi saya berbicaranya memang agak apa ya, agak berantakan. Oke pemirsa, kita saya sudah upload ini di Twitter saya ya, X ya, memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar oleh seorang PSI ya, seorang kader PSI, dengan menganalisa intensitas kanal RGB ya, red, green, blue, dan histogramnya dari ijazah yang disebar oleh oknum kader PSI. Terbukti tidak ada sebaran kanal red pada foto ijazah tersebut ya. Jadi untuk memeriksa adakah stempel yang menimpa di jasnya Joko Widodo, itu kita lihat bukan pakai mata ya, jadi pakai mikroskop digital ya, memeriksa sebarannya dari kanal red terutama ya, R ya, terutama itu. Jadi kalau RGB itu ya, semakin dia bernilai 0 maka dia mendekati hitam. Kalau 0 semua, hitam sempurna ya. Nah di sini sudah saya tampilkan, nanti kita praktekkan. Nah ini ya, kita blok, terus inilah hasilnya ya, mendekati 0 semua ya, bahwa itu hitam ya. Ini juga begitu. Terus ini, lihat ini ya, mendekati 0 ya, nilai 1 dan segala macam. Kita lihat distribusi intensitasnya itu tidak ada ya, red ini. Jadi artinya kalau dari sebaran ijazah yang disebar oleh PSI itu ya, sebaran intensitasnya tidak ada yang untuk red. Artinya di situ tidak ada warna dari stempel tersebut. Oke, sebelum kita praktekkan ya lewat program ya, kalau kita kan menganalisa ya sesuai dengan keilmiahan. Jadi tidak ada di sini ujaran-ujaran kebencian, hoax atau apa ya. Pokoknya terserah kalian lah. Pokoknya kita berbasis ilmiah. Oke, selanjutnya ada katanya skripsi dari Profesor atau Dr. Ignatius Irianto ya. Bapak ini katanya lulus dari MIPA mungkin ya, fisika. Nah inilah ya bentuknya, pada tahun 1986 dia lulus ya. Bulan 5 tanggal 3 ya, 3 Mei 1986. Kalian lihat sendiri ini jauh sekali dengan font Times New Roman ya, Bapak ini lulus ya. Nah inilah ijazahnya begini, tapi kita ELA dulu ya, kita uji ELA dulu. Apakah diedit atau enggak itu kan gitu. Oke, kita ambil ini ya. Terus kita lihat. Nah, sebarannya kan begini ya. Jadi sedikit sekali di sini error sebaran yang dideteksi, sebaran kompresinya yang potensi diedit hanya tanda panah ini ya, dan kurung ini ya. Jadi kita lihat di sini, jadi cenderung otentik ya, karena yang ada adalah memang tulisan dari tangannya mereka ini. Ditambahkan tanda panah dan bulatan begitu ya. Jadi kita dari sebaran error level analisis yang menganalisa sebaran kompresi dari tiap region-region dari citra tersebut, kita bisa pastikan cenderung tidak ada human manipulation ya, atau edited by human, karena memang terdeteksi cuma tanda panah ini aja dengan lingkaran, dan di sini juga yang dia Oke, selanjutnya kita akan menganalisa sebarannya. Nanti kita bandingkan dengan ijazah Jokowi yang disebar oleh kader PSI ya. Oke, kita lihat di sini, kita
besarkan coba ya. Jadi kita melihatnya bukan lewat mata ya, tetapi lewat mikroskop digital, analisis sebaran intensitas untuk tiap kanal red, green, dan blue. Ya, kita lihat di sini. Nah, sini kan ada stempel ya. Baru kita lihat di sini, kita ambil ya, kita blok, terus keluar dia. Nah, inilah ya intensitas R-nya kelihatan nih, R. Nah, dia di sini nilainya besar-besar, jauh dari titik ke arah 0. 0 itu hitam ya. Jadi ini R kelihatan ini. Terus di region lain coba kita periksa ya, besarkan lagi. Nah, ini kita periksa regionnya yang ini. Nah, kelihatan ya ada dua spektrum di sini menandakan ada warna merah di situ ya, akibat dari stempel itu ya. Nilainya besar-besar ini ya. Red, green, dan blue ada. Oke, karena dia bukan red sempurna, tetapi kombinasi ini warna apa ini, cenderung tidak merah pekat, tetapi merah ada campuran apa namanya komponen green dan blue. Terus kita lihat lagi region yang lain juga sama, ini ada ya apa namanya nilai-nilai spektrum di sini, nilai-nilai intensitas untuk red ya, komponen merah. Begitu juga dengan di sini. Ini ya kan ada red-nya ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan yang disebar oleh apa namanya PSI itu ya. Nah, karena banyak yang meminta, Bang, analisis dulu apa namanya, apakah ada warna stempel merah. Kita perbesar aja supaya bisa menganalisanya ya. Nah, ini ya, apakah di sini menempel apa ada tempelan stempel warna merah gitu ya. Ya, kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R ya, red ya terutama. Kalau dia rednya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada apa namanya bekas stempel di atas fotonya tersebut ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian ya. Oh, parah. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, wilayah ini coba. Ini kan coba kita lihat tidak ada komponen R di sini ya, bernilai 0, berarti dia tidak ada nilai komponen R di situ ya. RGB itu cenderung 0 atau mendekati 0 ya, maka dia hitam gitu ya. Kalau R0, G0, B0, maka ketiga kanal itu akan kombinasi dari nilai 0 itu ya, atau mendekati 0 dari red, green, blue ya, itu menandakan dia warna hitam ya, karena intensitas itu kan 0 sampai 255 ya, 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1 ya, karena 8 bit maka 0 sampai 255. Nah, ke arah 255 dia cenderung putih, 0 hitam gitu ya. Gitu dia kok apanya. Terus berikutnya ke wilayah yang ini. Ya kan? Ini juga tidak ada terlihat red ya. Bernilai 1 berarti dia cenderung hitam, tetapi tidak hitam pekat ya. Hitam 1 ya, karena kombinasinya kan rentang nilainya kan 0 sampai 255. Ya, kalau 1 ya mendekati hitam pekat gitu ya. Dan di sini tidak ada distribusi intensitas dari kanal red ya, jadi hitam. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini juga begitu ya, cenderung hitam ya, cenderung hitam dia karena 02 sampai 255 ya, hanya bernilai maksimum 4 di sini ya, maka dia cenderung hitam ya, tidak ada komponen rednya. Terus di sini, nah ini juga begitu ya. Nah, kalau dia merah maka ini nilainya besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita ambil yang ini, misalnya di luasan ini, ini kan 173, 183, artinya banyak susunan atau komponen warna red di situ, warna merah di situ ya. Ini terlihat di sini distribusi intensitasnya ya. Nah, begitu dia untuk memeriksanya pakai mikroskop digital ya, sebaran RGB.
Nah, ini juga begitu. Nih dia. Nih. Jadi kalau kita simpulkan memang ya tidak ada di sini warna merah ya, cenderung ke arah nol semua. Ya, cenderung ke arah nol. Cenderung hitam ya, tidak ada warna merahnya. Nah, ini juga ya, satu-satu yaitu dia cenderung hitam, tidak ada komponen merah. Itu cara memeriksanya ya. Sementara tadi yang kita periksa yang ini Dr. Ing Irianto, ya ini dia, ya sama ketika kita periksa ya, yang menimpa pas fotonya, masih dapat dia ya. Nah ini ya nilainya besar-besar di sini, ini distribusi warna merahnya. Begitulah kita kira-kira ya analisanya ya. Jadi kalau dari dengan catatan adalah ini apa namanya? Ini yang disebar oleh apa namanya? Oleh kader PSI atas nama siapa? Sandi ya, kalau nggak salah ya, Sandi. Nah inilah dia. Jadi memang tidak adanya atau nihilnya komponen red ya, komponen merah, jadi cenderung warna hitam. Iya, cenderung warna hitam ya. Kita lihat di sini ya, mendekati nol semua nilainya di sini komponen red ini. Ya, hanya 2, 3, 4 ya, padahal rentangnya harusnya kalau dia super red di situ 255 ya. Nah, bayangkan dia mendekati nol, cuma maksimum nilainya 5 di sini ya. Ya ini merah ya, cenderung merah pekat. Hitam pekat ya. Saya kok salah ngomong terus ya. Nah, ini juga ya cenderung hitam pekat ya. Merahnya mendekati nol ya, maka dia cenderung hitam ya, hitam pekat. Nah, kalau ini ya jelas ini ya, nilainya besar-besar ya, cenderung di atas 150 ke atas, mendekati 255. Oke pemirsa ya, kalau saya salah banyak ngomong, memang Marsa Buruyatan berantakan memang ya. Kadang bilang merah, kadang hitam ya, berantakan memang. Masih kurang percaya lagi. Jadi rentetan video tadi saya tampilkan teman-teman ya. Mulai dari Bapak kita ya, senior UGM, alumni UGM. Itu sudah mempunyai titel sampai S3 dari luar negeri. Bahkan Pak MD Mahfud memberikan pengajaran buat kita. Dan terakhir, Saudara Rismon yang menggunakan teknologi RGB, di mana bisa dideteksi apakah memang itu ada goresan ataupun hal-hal yang lain. Luar biasa. Oh ya teman-teman, ini adalah sambungan video saya ketika waktu bertema ya, nggak main-main, Rismon kembali dobrak para tim kuasa hukum Jokowi. Jadi ini sambungannya teman-teman. Kemarin kurang lengkap ya, karena saya lihat terlalu panjang. Biasanya kalau konten terlalu panjang, teman-teman kita agak bosan ya. Jadi, tapi kali ini jangan teman-teman, karena ini memang harus kita tonton dan kita beritahukan kepada mereka semua lewat share-share sahabatku. Mohon ya, supaya mereka-mereka itu terbangun dari tidurnya. Supaya mereka-mereka yang menganggap kita itu bodoh, ternyata mereka jauh lebih bodoh. Jadi, seperti di konten saya pertama, mending gak punya ijazah tapi jujur, daripada dipaksakan punya ijazah tapi bohong adanya. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.